Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Depan Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Praras Tejo, Lugbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali
kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Baik kawan-kawan, saya akan bacakan komentar dari video sebelumnya yang barusan kita saksikan. Dimulai dari yang pertama, ada dari Juman Trim. Dia mengatakan rakyat gak percaya kalau KPK berani jemput Jokowi jadi saksi. Lanjut lagi, komentar dari Wahidun Samsudin. Dia berkomentar, adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Jangan hanya omon-omon, rakyat siap membantu. Komentar dari Dirya Sudirya, dia mengatakan penegak hukum rezim Jokowi asli kagak bakalan Jokowi diperiksa, semua rezim Jokowi lah. Komentar dari Aning, pasti semua sudah di planning, hasil tidak mungkin memuaskan rakyat. Komentar dari Yati, dia mengatakan mana berani jaksa dan KPK memanggil Jokowi, kecuali Prabowo punya nyali nyuruh KPK dan jaksa manggil Jokowi. Ada juga Prabowo melindungi Jokowi. Rakyat sudah tahu, gak semua rakyat goblok, jangan akal-akalan. Dilanjut lagi komentar dari Hendra, tangkap terbukti dimiskinkan. Komentar selanjutnya dari Runaini, dia mengatakan KPK buktikan kalau kalian berani periksa Jokowi. Komentar selanjutnya dari Sumardi, hukum jangan tebang pilih, semua warga negara sama di muka hukum. Komentar dari Ecep, hal mustahil. Komentar dari Bapak Mulyadi, betul, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Komentar dari Haji Hindun, omon-omon bersandiwara. Komentar dari Budianto, apakah
berani panggil Jokowi dan keluarganya. Ini mustahil kalau KPK bisa menghadirkan Jokowi. Ini berita cuma omon-omon saja. Komentar dari Nahromedas. Takutnya cuma gerakan doang menuju 2 periode. Kalau belum diusut sebelum pemilu, berarti cuma gebrakan bohong untuk 2 periode. Komentar dari Kamijo. Gak bakalan berani, paling omon-omon. Komentar dari Nofrizal Kifri. Halah, emang KPK berani manggil Jokowi? Tabok duit diam. Komentar dari Jaya Latulisi. KPK dan penegak hukum lainnya jangan cuma omon-omon. Periksa dan usut tuntas kepada mantan Presiden Jokowi. Hukum tidak boleh tebang pilih. Jangan hukum berlaku pada yang lain. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Komentar dari Ate Solihat. Mantap, Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Rakyat bersuara sedang menunggu apa yang sudah dijanjikan sama Bapak Presiden Prabowo. Komentar dari Bella Dewi. Kalau kasus yang memprihatinkan Mulyono, saya ulang, kalau kasus yang memberatkan Mulyono, penegak hukum lelet loyo. Tapi kalau yang menguntungkan Mulyono, gercep. Komentar dari Rianto Srengat. Pret, mana berani KPK sebelum orang-orang KPK diganti. Mustahil berani manggil Presiden Mulyono. Komentar dari Doesi. KPK yang dibentuk Jokowi sebaiknya dibubarkan saja karena tidak bisa bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Komentar dari Tommy. Ketua KPK siap-siap lepas kepala kau. Ketua KPK siap-siap lepas kepala kau badan. Lanjut lagi komentar dari Hadanson. Omong kosong semua itu karena pertimbangan takut menangkap pejabat yang korupsi. Komentar dari Ate Solihat. Rakyat bersuara sangat mendukung untuk menegakkan hukum yang adil dan beradab. Terima kasih KPK. Komentar dari Suharni. Benarkah KPK berani memanggil Pak Jokowi? Ya, kalau kata-kata gak tebang pilih, tapi kenyataannya lain. Nah, kawan-kawan, di sini masih banyak sekali komentar-komentar, namun sepertinya kita tidak bisa membacakan semuanya. Ya, kira-kira seperti itulah. Bagaimana seperti itulah tanggapan-tanggapan dari netizen ya kawan-kawan. Ya, barangkali Anda sepaham dengan komentar dari netizen ini, maka boleh kawan-kawan cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih.